beri eh, bantuan AI di sini misalnya ya. Jadi AI ini bisa menggenerate kuis terkait dengan topik ini, topik yang yang ada di dalamnya ini. Misalnya ini kan topiknya kan minggu pertama mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar pembelajaran e-learning. Wes, aku tanggai kuis klik gini. Tin, 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 tin. Nah, set sudah di sini promnya sudah eh, ditulis otomatis. Ini pakai ChatGPT ini, Bro. Nah, Oke, ini kalau paham. saya Ya. oke, nanti kan dibuatkan kuis sama dia. Set. Nah, dia mulai membuat kuis toh. Nah, kemudian kalau selesai ini kuis ini saya balikkan ke dosen di sini tidak perlu berpikir bagaimana membuat kuis, tapi eh, dia hanya fokus pada membuat konten, konten apa itu, konten modul pembelajarannya. Nah, kirim ya. Saya refresh, saya kirim si dia. Slip. Nah, tadi, oke. Ini sebetulnya sudah sesuai kalau kontennya ya dari arahan prompt yang diberikan otomatis tadi, dia sudah mengarah ke CP yang ada di mata kuliah saya, ya pertanyaan-pertanyaan ini. Cuma ini yang membuat bukan saya, tapi AI. Nah, menurut Prof. Wahono, apakah praktek seperti ini gimana? Apakah Oke. ini sejatinya itu membantu dosen atau membuat dosen jadi malas membuat soal? Ngoten, Bro. Oke, terima kasih, Pak Alim. Paham. Moga-moga Bapak Ibu juga apa ya menyimak apa yang disampaikan Pak Alim. Menurut saya ini penting karena ini juga akan menjadi inovasi di Sidia yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Tentu saja kita harus menyadari batasan-batasannya. Satu, dari sudut pandang saya, ket- eh, jadi ada dua kutub. Kutub yang pertama adalah dosen perlu tahu apakah mahasiswa itu bisa menyerap konten yang ada di AI apa yang ada di e-learning sampai pada tahap itu. Katakanlah di pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga. Sehingga sifatnya ini mastery learning atau mastery test gitu ya. Uh, tetapi kutub yang kedua adalah kalau hanya ini saja, terus kita menganggap ketika mahasiswa sudah menyelesaikan itu semua, dianggap mahasiswa menguasai, ini yang kita harus hati-hati. Jadi, apa yang muncul di situ adalah mastery learning dalam konteks isi dari materi itu. Sehingga ini sebagai kelengkapan dari assignment gitu ya, dari assignment saja. Bagaimana mahasiswa menyikapi? Mahasiswa akan menyikapi ada dua cara juga. Dia boleh jadi menggunakan AI untuk menjawab itu berdasarkan yang ada, atau mahasiswa yang mengerjakan. Ya tentu saja kita bisa terbuka kepada mahasiswa bahwa ini di-generate pada ruang lingkup yang ada pada materi pada pertemuan itu. Jadi dari sudut pandang saya, itu hal bagus untuk bisa dilakukan dan Bapak Ibu bisa lakukan, tetapi hanya untuk tujuan mastery saja, yaitu untuk tujuan apakah sebetulnya mahasiswa itu memahami isi dari materi ini. Dan semua keputusan itu di tangan dosen untuk menentukan apa butir-butir yang masih bisa dipakai atau tidak. Itu output dari JSON-nya itu bisa diedit enggak ya, Pak Alim? Maksudnya ini kalau tidak dipakai, di-delete, terus diedit, itu masih memungkinkan enggak? Halo? Hai, Bisa, bisa. Pak Mas? Nah, ini ketika dari sini tadi kan tak lempar ke sini. Nah, Ya, di sini masih bisa diedit, maksudnya diedit seperti apapun saya tambahi. Nah, masih ya bisa. itu. Ya sudah. Nah,
Kalau sudah seperti itu, keputusan tetap di dosen. Kuis yang ini sifatnya adalah mastery learning untuk pertemuan itu, berdasarkan isi. Dan itu tidak ada masalah dan bagus. Kalau saya selaku dosen setuju untuk ini, untuk ada, tetapi saya selaku dosen juga menyadari mahasiswa tidak hanya cukup dengan ini untuk dibilang menguasai pada misalnya pengembangan media pembelajaran. Mungkin dia mastery pada materi tentang pengembangan media pembelajaran, tapi dia perlu bukti bahwa memang dia menguasai cara-cara pengembangan media pembelajaran dan merefleksi hasil dari media pengembangan hasil dari pengembangan media pembelajarannya. Artinya oke Pak Alim, tetapi tidak cukup itu gitu ya. Itu aja Oke, dari oke, saya. matur nuwun. Terima kasih.